Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah terlewat update terbaru dari kami komunitas saham BES. Dan bagi Anda yang ingin sahamnya dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau klik link di deskripsi kami untuk menghubungi Instagram ataupun Facebook kami, dan Anda bisa drop request Anda di sana. Dan kita akan memulai sebuah analisa tentang sebuah saham yang sedang in banget dibicarakan di mana-mana, yaitu saham film atau MD Pictures Tbk. Jadi saham ini cukup ramai dibicarakan dan kita tidak bermaksud mengajak Anda membeli ataupun menjual saham film. Coba melihatnya dari perspektif kami saja. Saham film hari ini diperdagangkan ditutup di Rp264 per lembar. Sahamnya mengalami penurunan 18 poin atau 6,38%. Dan ini merupakan penurunan hari kelima berturut-turut, dengan 4 hari berturut-turut ada di dalam auto rejeksi bawah atau ARB. Kalau kita lihat saham film sendiri, total transaksinya hari ini adalah 696,59 juta rupiah. Jadi transaksinya sangat kecil karena pembukaan langsung ARB, langsung drop. Market capitalnya adalah 2,51 triliun rupiah. Kalau kita lihat rentang harga film sendiri selama 1 bulan terakhir bergerak dari 190 sampai ke 414. Ini membuat film saat ini sedikit berada di bawah mid channelnya. Sedangkan 414 itu adalah harga tertinggi film selama setahun terakhir, sedangkan harga terendahnya adalah 112. Investor asing hari ini membukukan net foreign buy di dalam saham film sebesar 161,17 juta rupiah. Sedangkan selama 1 bulan terakhir, investor asing tampak melakukan net foreign sell atau jual bersih sebesar 25,34 miliar rupiah. Dan selama 1 tahun terakhir, atau 1 tahun terakhir, investor asing malah melakukan net foreign sell sebesar 23,55 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat saham film sendiri, sebenarnya baru saja listing di pasar modal Indonesia tanggal 7 Agustus tahun 2018. Kami sendiri di komunitas saham BES lebih suka mengamati saham-saham yang usianya sudah di atas 5 tahun di pasar modal Indonesia. Dan kalau kita lihat dari pemilik sahamnya, tampak PT MD Graha Utama memiliki 44,32%, PT MD Global Media memiliki 40%, sedangkan masyarakat hanya memiliki 15,68%. Memang kalau kita lihat dari kepemilikan sahamnya, jumlah pemilikan oleh masyarakat cukup kecil ya, yang membuat perusahaan masih tentu saja mengendalikan dan bersungguh-sungguh ingin menjalankan usahanya. Komisaris utamanya adalah Damo Jetmal Punjabi. Ya, siapa lagi kalau bukan dari keluarga Raja Sinetron, keluarga Punjabi. Komisaris utamanya dan direktur utamanya adalah Manoj Damo Punjabi. Ya. Jadi komisaris utamanya maupun direktur utamanya adalah The Punjabis. Dan kalau kita melihat
earning per share-nya tahun 2020, earning per share dari film adalah negatif atau mengalami kerugian. Nah, meskipun ruginya di kuartal ketiga sudah mengecil dibandingkan kuartal kedua, tapi tentu saja performa film jauh dibandingkan performa 2019 yang positif. Kalau kita lihat film ini salesnya 84,22 miliar, asetnya 1,36 triliun, liability-nya 14,48 triliun, equity-nya 1,33 triliun, dengan net profit-nya mengalami kerugian 44,66 miliar, dengan cash flow-nya tercatat minus 19,81 miliar. Jadi cash flow-nya negatif ya. Kemudian book value per share-nya adalah 140. Ini menghasilkan valuasi yang cukup buruk untuk film karena price earning ratio-nya berada dalam zona merah, 42,17 kali minus, sedangkan price to book value ratio-nya adalah 1,88 kali. Kemudian kalau kita bicara soal net profit margin, jelas minus karena labanya minus 53,02%, return on equity-nya juga minus 4,47%, dan earning before tax-nya juga minus 51,35%. Yang menjadi nilai plus satu-satunya bagi film adalah debt equity ratio-nya yang sangat kecil. Rasio utangnya ini hanya 1,09%. Jadi memang cukup jarang ada perusahaan yang debt equity ratio-nya ini bisa di bawah 20%. Jadi inilah keunggulan dari film. Tapi kalau kita lihat profitability-nya maupun valuasinya, tentu film kurang menarik secara fundamental, apalagi perusahaannya sedang dalam posisi merugi. Ya. Jadi kalau kita lihat secara fundamental, maka film kurang menarik. Lalu bagaimana kalau kita lihat teknikalnya? Saham film secara primary trend sedang mengalami uptrend karena candle bergerak di area atas dari MA 200. Sedangkan kalau kita melihat dari secondary trendnya juga bergerak uptrend karena candle masih berada di area atas dari moving average 20. Namun jika dilihat dari volume perdagangan, terlihat penurunan transaksi yang menandakan tren sudah mulai melemah. Dari indikator MACD sudah membentuk pola dead cross, sehingga ini bisa menjadi sinyal jual menurut indikator MACD atau MACD. Sedangkan kalau kita melihat dari indikator stokastik, harga saat ini sedang berada di fase oversold, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual, sehingga harga saat ini bisa dikategorikan cukup murah secara stokastik. Tapi secara MACD tadi sudah ada dead cross atau sinyal jual. Sedangkan kalau kita melihat dari top 5 broker, aktivitasnya selama sepekan ini, kita melihat top 3 broker maupun top 5 broker sedang melakukan back distribution. Bagi kami, saham film adalah saham dengan support pertama di 204, support keduanya di 153, resisten pertama di harga 306, dan resisten keduanya di harga 360. Risk reward ratio saat ini adalah dengan risiko atau risk sebesar 42,05% dan rewardnya adalah 36,36%. Selanjutnya, bila kita menilik volume profile-nya, maka saham film saat ini sedang bergerak di bawah volume profile terpanjang yang berada di kisaran harga 330. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai saham film, baik dari sisi fundamental maupun sisi teknikalnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, komunitas Saham Best. Anda bisa melihat Instagram, Facebook kami yang ada di deskripsi untuk lebih mengenal siapa komunitas Saham Best. Terima kasih banyak, sampai jumpa.